Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mencerdaskan Anak Bangsa bersama saya Syakira Riandiani dan rekan saya Tiara Sahira. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas nih tentang peradaban Islam di masa-masa modern dan peradaban Islam yang ada di UI. Jadi di UI ini udah masuk semester 2 ya berarti ya Mbak? Iya, mau semester 3. Sekarang lagi ujian akhir sekolah. Berarti udah sekitar setahun nih jadi anak UI, jadi mahasiswa ulil albab. Tapi udah mau setahun ya. Mungkin gimana nih rasanya? Perasaan apa dulu nih Mas sebagai mahasiswa sebagai atau mahasiswa UI tentunya? Perasaannya sih campur aduk ya. Terlebih mungkin karena saya berasal dari luar kota, lebih tepatnya Pekanbaru, mungkin banyak lah ya senang sedihnya, terutama kalau sedihnya jauh dari keluarga. Nah terus kayak mungkin ada nih sebelumnya kayak pengen masuk UI itu karena enak nih jauh dari orang tua, bebas. Tapi setelah milih UI buat jadi jurusan masuk kuliah ini kayak ternyata jauh dari keluarga tuh nggak enak, sangat berat kayak mungkin juga karena ngejalaninnya sendiri, harus mandiri kan, apa-apa harus sendiri, kayak nggak ada orang tua. Terus kalau mbaknya gimana nih? Wah, saya juga sih campur aduk banget tentunya ya. Sama, dari awalnya juga saya pengen jauh dari orang tua, pengen ngerasain merantau. Terus juga sebenarnya orang tua saya nyaranin saya untuk kuliah memang di Jogja. Cuman karena emang rezekinya di UI, dipilihnya di UI, jadi kayak ya udah sih dari awalnya sebenarnya kayak mau nggak mau sih ke UI. Cuma setelah ya hampir setahun ini di UI ternyata kayak seru juga sih, banyak hal baru juga yang saya dapetin dari UI, banyak lah yang bisa jadiin saya pelajaran. Mungkin juga saya awalnya orang tua saya nggak bolehin malah saya masuk ke UI karena jauh kan dari asal saya. Tapi saya bersikeras, awalnya saya disuruh di universitas yang ada di Pekanbaru aja kan. Tapi karena saya bersikeras akhirnya orang tua ngebolehin. Nah akhirnya pas udah coba kan ke kuliah di luar kota jauh dari orang tua, ternyata yang emang seberat itu sih. Tapi menurut saya semakin misalnya saya sendiri nih di luar kota, tapi saya kayak menurut saya semakin dekat sama Allah sih menurut saya ya. Karena mungkin kenapa saya bisa bilang kayak gitu, karena kalau misalnya di Pekanbaru itu kan udah ada orang tua saya, jadi saya mikir kayak ada yang ngatur, ada yang ngelarang gini-gini kan. Tapi kalau di sini kayak saya harus lebih ke inisiatif saya sendiri, terus lebih kayak misal sholat kan, kalau di Pekanbaru tuh pasti masih ada disuruh-suruh kan, tapi di sini kayak menurut saya kayak semakin bertambah nih pengetahuan tentang Islam. Terus kayak kalau misalnya sedang sedih atau sedang tertekan, saya pasti ingatnya kayak pasti nih Allah lagi rencanain yang sesuatu gitu buat saya. Saya lagi kayak lebih dekat sama Allah sih menurut saya. Kenapa milihnya UI? Kenapa saya pilih UI? Awalnya saya itu nggak mau di UI. Awalnya saya itu pengennya di negeri kan, karena nggak lulus ya awalnya itu. Tapi saya lulus di salah satu universitas negeri itu di UNM, tapi dengan jurusan yang bukan kan sekarang saya sedang menjalani jurusan psikologi. Sekarang ini saya jurusan bukan, pas di UNM itu saya milih jurusannya fashion design. Cuman saya mikir kayak orang tua kan juga kurang sreg kan sama jurusan itu. Terus saya mikir juga kayak mungkin jurusan fashion design itu bisa saya latih dengan ngikutin kursus saja. Tapi makanya saya milih UII untuk masuk saya berkuliah. Terus ya saya jurusan psikologi juga karena saran juga dari orang tua. Ya seperti itu sih kayak, dan orang tua juga ngebolehin saya di UII karena mungkin di UI ini kan ada, maksudnya ada masuk dia masuk kayak dia pas ada ngambil
Islamnya gitu loh. Maksudnya kayak dia melibatkan Islam di setiap pelajarannya. Kayak misalnya saya tanya teman saya yang jurusan psikologi tapi di universitas yang lain bukan yang khusus Islam, dia nggak ada yang belajar psikologi dari perspektif Islamnya. Tapi di Universitas Islam Indonesia itu ada. Tapi saya nggak tahu ya di jurusan-jurusan universitas Islam lain mungkin juga ada ya. Tapi saya lihat di UI itu ada. Kalau Mbak kenapa mau masuk UI? Ya sebenarnya milih UI ini bukan saya nggak sadar ya, saya milih UI ini dengan sadar karena emang yang saya ambil tuh sebenarnya psikologinya. Waktu itu saya search kayak waktu itu saya daftar di bulan Januari, saya search kampus mana nih yang udah buka jalur-jalurnya. Terus karena emang yang saya pingin itu psikologi, jadi saya search kayak kampus swasta terbaik psikologi dan kebetulan UI masuk salah satunya. Jadi kayak atas izin orang tua saya juga, atas restu beliau itu kayak ya udah masuk UI aja. Jadi kayak alasan saya masuk UI juga karena restu orang tua saya, atas izin Allah juga karena kayak nggak mungkin saya daftar. Sholat istiqoroh dulu pas milih UI atau gimana? Enggak sih kebetulan, tapi kayak saya percaya dengan restu orang tua aja sih karena restu Allah kan ada di restu orang tua ya. Jadi ya udah saya milih kebagian itu. Jadi nih Mbak mengenai Islam sekarang nih ya di zaman modern ini, Islam tuh kan kayak ya ada banyak ya, ada berbagai macam. Kalau nggak salah saya juga ada 4 bagian tuh Islam. 4 bagian. Nah dari 4 ini Mbak ini termasuk yang mana nih? Dari 4 ini mungkin saya itu lebih ngikutin ke Muhammadiyah. Berarti saya ikutnya yang modernis ya. Karena saya ikut Muhammadiyah itu juga karena dari orang tua saya, bukan pilihan saya sendiri. Tapi sebenarnya semua walaupun dia berbeda-beda mungkin jenisnya, terus pendapatnya berbeda-beda, tapi kan tetap mengacunya pada Quran kan dan hadis sunnah yang lainnya. Jadi menurut saya kayak apapun orang dimanapun dia milihnya apa, tapi menurut saya tetap sama. Tapi kalau saya ditanya saya ngikut yang mana, saya ikut Muhammadiyah. Misalnya contohnya saya ikut Muhammadiyah itu kan kalau misalnya Muhammadiyah sama pemerintah NU itu kan berbeda tuh setiap pembagian puasanya, Idul Fitrinya, Idul Adhanya pasti berbeda. Misalnya kayak pemerintah yang mulai duluan atau yang Muhammadiyah mulai duluan. Tapi kalau misalnya tahun ini saya kan ikutnya Muhammadiyah. Jadi kalau misalnya saya ini mulai duluan puasanya daripada pemerintah, mulai duluan sehari. Tapi saya selesai duluan juga kan. Jadi kalau misalnya saya selesai puasa nih. Misalnya saya Idul Fitri, tapi yang NU besoknya masih puasa. Nah, saya itu masih udah Idul Fitri, kayak Idul Adha juga kemarin saya Idul Adha duluan. Nah, pemerintah tuh baru besoknya Idul Adha. Tapi kalau misalnya saya kan dari Pekanbaru nih. Saya itu kalau di Pekanbaru kebanyakan ngikutin pemerintah. Jadi kalau misalnya masjid di Pekanbaru itu dia ngadain sholatnya cuma sekali, jadi ngikutin pemerintah. Muhammadiyah tuh dia nggak ada masjid yang ngikutin Muhammadiyah. Nah bedanya di sini, kemarin saya baru tahu juga ternyata di masjid sini nih dia ngadain sholatnya tuh 2 kali. Yang satu yang Muhammadiyah, yang satu pemerintah. Tapi saya lihat di mayoritas di sini juga pemerintah sih kebanyakan ya. Soalnya pas saya coba, kan saya ikut Muhammadiyah, saya ke masjid kayak sepi, di luar juga sepi, kayak orang ini nggak ada lebaran ya. Kalau yang Muhammadiyahnya nggak ada ya, kayak kok sepi banget ya di sini. Tapi kayaknya emang dominannya di sini pemerintah sih. Jadi kalau boleh tahu nih, kan Mbak di Pekanbaru Mbak bilangnya juga dominan pemerintah nih. Iya, betul. Jadi Mbak kalau sholat Idnya itu gimana ya? Ya kalau misalnya emang nggak ada nih yang ngadain ngikutin pemerintah, ngikutin Muhammadiyah. Akhirnya juga saya kadang kalau misalnya ini di sholat di rumah sendiri atau enggak ngikutin pemerintah jadinya. Jadi kayak saya tetap nggak puasa, saya tetap lebarannya hari ini, tapi sholatnya besok, kayak gitu sih saya. Terus kalau misalnya, tapi kebanyakan saya lebaran itu kan bukan di Pekanbaru nih, saya lebarannya seringnya ke kampung. Nah di kampung saya ini ngikutin Muhammadiyah, jadi seringkali saya juga bisa sholat bareng yang ngikutin Muhammadiyah, karena di kampung tuh dia ngikutin Muhammadiyah semua, kayak gitu. Kalau Mbak sendiri, Mbak di mana nih ininya? Bagian apa gitu ya? Nih ya? Jadi saya juga sebenarnya tim pemerintah. Oh, iya. Jadi kayak ya karena dari keluarga saya, orang tua saya itu pada ngikut pemerintah, jadi ya
semua tiap sholat Id atau puasa itu ya kita nonton TV dulu biasanya. Nonton TV One gitu kan, ada sidang isbat apa segala macam. Jadi kayak ya penentuan puasa dan hari raya kami ditentuin pemerintah. Tapi bener sih, tapi kayak perbedaan Muhammadiyah dan pemerintah gitu menurut saya ya biasa aja sih, maksudnya nggak ada perbedaan yang gimana banget ya selain waktu-waktu itu. Soalnya saya juga ada teman yang Muhammadiyah juga, hubungan kami dalam berteman antara perbedaan Islam ini kayak nggak yang begitu kentara banget sih. Iya benar. Saya juga ngelihatnya juga kayak Muhammadiyah ini ya sama lah kita ya, kayak orangnya juga ngikutin Quran dan Sunnah kan. Tapi ya mungkin perbedaan pendapat waktu aja ya berbeda, mungkin kayak gitu. Dan ada yang lain, tapi yang penting kita kan tetap tujuannya kan semuanya beribadah karena Allah lah ya. Boleh saya minum dulu? Oh ya, silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, saya penasaran banget nih. Generasi muda sekarang nih, kan Mbak juga termasuk generasi muda dong. Iya, benar sekali. Apa sih pandangannya tentang Islam? Kayak sebagai anak muda tentunya. Sebagai anak muda, pandangan saya tentang Islam ya. Gimana ya? Kalau kayak gitu mungkin ini ya, semakin berkembangnya budaya, semakin berkembangnya teknologi, mungkin adalah ya perubahan-perubahan setiap zaman itu ya. Kalau saya lihat sekarang kayak anak muda ini dia banyak dipengaruhi oleh budaya luar kan saya lihatnya. Tapi menurut saya kayak gini, misalnya budaya luar itu kan bisa mempengaruhi anak muda nih. Tapi menurut saya bolehlah anak muda nih ngikutin budaya luar asal nggak melenceng dari agama gitu. Kayak misalnya Korea nih, menurut saya dia nggak apa-apa ngikutin Korea, dia suka sama Korea, tapi asalkan ibadah-ibadah yang diwajibkan di Islam itu tetap dilaksanakan. Menurut saya kayak yang nggak apa-apa sebenarnya, karena itu juga dampak dari perkembangan zaman. Menurut saya nggak apa-apa sih. Kadang kan ada orang yang bilang kayak apa sih ngikutin kayak gitu, kenapa sih harus ini kan nggak boleh, seharusnya kita jadi idola tuh Muhammad ya. Kayak Muhammad tuh tetap jadi idola kita, tapi ada idola yang lain. Bukan berarti kita meninggalkan Muhammad, tapi kita sukanya sama yang ini nih, misalnya Korea nih kan sekarang lagi pesatnya nih Korea, booming banget ya. Kan ya. Kayak menurut saya sih nggak apa-apa, asalkan masih di jalannya, masih tidak melenceng dari aturan agama. Menurut saya sih boleh kayak gitu sih. Terus juga kayak saya pernah dengar nih ada orang bilang kayak boleh nakal asalkan jangan tinggalkan sholat kayak gitu. Nah saya berpegang pada itu, tapi nakalnya masih nakal yang tahu batas lah ya. Gimana tuh nakalnya nakal tuh? Gimana ya? Mungkin gini, saya kan juga manusia biasa lah ya. Saya masih punya salah, saya belum sempurna. Kayak cara berpakaian saya aja saya masih yang kayak belum sesuai dengan syariat agama nih. Tapi saya masih berproses untuk bisa ngikutin persatu. Saya nggak mau yang langsung, tapi nanti akhirnya saya balik lagi ke sebelumnya. Nah jadi saya yang kayak saya masih santai, masih kayak ngelakuin hal-hal yang anak muda lakuin. Tapi saya punya prinsip kayak saya jangan pernah sebisa mungkin saya nggak boleh ninggalin sholat. Itu prinsip saya sih, kayak walaupun saya masih nakal yang kayak ya anak muda lah ya kan. Jadi saya punya prinsipnya gitu sih. Kalau menurut Mbak gimana nih tentang Islam di anak-anak muda sekarang atau generasi Z sekarang? Sebenarnya pandangan Islam generasi sekarang sama aja sih dengan pandangan Islam seharusnya ya. Soalnya Islam kan ya menegaskan tentang kita harus memenuhi kewajiban kita, menjauhi larangannya apa segala macam. Cuman semenjak kuliah nih saya jadi tahu kayak tentang dunia malam. Iya benar-benar. Tentang yang kayak kok banyak sih orang yang ngelazimin tentang minum. Oh iya. Orang yang ngelazimin pacaran apa segala macam. Jadi ya sebenarnya saya di sini kayak ini sih, saya menjaga diri saya aja, kayak saya harus percaya gitu bahwa kenikmatan tuh bakal ada di akhir zaman nanti gitu loh. Jadi dengan cara ya saya nggak mau ngikutin teman-teman gitu, ngikutin yang kayak
main malam apa segala macam. Jadi kayak ya saya berusaha juga untuk tetap selalu ingat sholat, sebisa mungkin saya ngaji, tentu saja kayak ikutin perintah orang tua gitu. Jangan yang bandel kayak ya sewajarnya sih, walaupun saya sama sih, mungkin saya masih ada kesalahan-kesalahan kayak dalam pakaian saya atau kadang perkataan saya yang ya agak itu saya mau belajar banyak sih tentang itu juga, belajar memperbaikinya sih. Itu sih yang penting, kayak saya sebisa mungkin jangan ninggalin sholat ini sih. ya, jangan ngikutin kayak kita nggak ngurusin orang ya, misalnya dia mau minum nih, dia mau clubbing nih, dia mau kayak lakuin hal yang tidak sepantasnya dilakukan, tapi menurut saya kayak itu hak dia. Yang penting kayak misalnya nih, saya juga punya teman saya yang kayak gitu, cuman saya berprinsip gini, saya kayak misalnya saya pergi sama dia kan nggak sholat, saya sholat. Nah saya bilang ke dia kayak aku nggak larang nih, aku nggak maksa nih buat kau ikut sholat aku, tapi kau jangan larang aku buat berhenti ke masjid buat aku sholat. Aku bilang kayak gitu ke dia. Soalnya saya pun punya teman saya yang kayak gitu, yang dia ke clubbing, dia minum. Cuman yang kayak sebagai teman mungkin kita juga ngelihatnya mungkin kayak gimana ya, sedih lah ya pastinya. Tapi saya yang kayak yaudah nggak apa-apa, itu hak dia. Yang penting apa ya, menurut saya kayak saya sebagai teman tuh mungkin jangan memaksa juga, tapi beritahunya tuh pelan-pelan gitu, kayak ya nanti pasti ada aja, nanti dia tuh bakal sadar sendiri, atau hidayah dari Allah mungkin pasti ada, kayak gitu sih menurut saya. Nih sebagai siswa UI nih, siswa ulil albab, apa sih peran yang mau Mbak lakuin sebagai mahasiswa untuk apa ya, so ini nih sebagai generasi muda nih, peran yang mau Mbak ukir untuk kedepannya, peran hal-hal baik tentunya ya dalam Islam, dalam ini gitu. Mungkin sebagai mahasiswa dan sebagai anak muda, mungkin gimana ya, kita kayak nyebarin, meningkatkan agama Islam di sekitar kita kan, di lingkungan kita, mungkin dengan apa ya, kalau saya itu mungkin kita harus sebagai mahasiswa kita harus apa ya, ngejalanin kehidupan kita tuh sesuai dengan syariat agama mungkin ya. Terus juga kita harus kayak nih, saya sebagai seorang mahasiswa, nah kan di UI ini kan dia kayak ngadain ada taklim, ada apa ya, meningkatkan keimanan, kayak apa ya, ikut-ikut kayak pesantren kayak gitu-gitu kan. Saya menurut saya sih yang diadakan UI itu sangat bagus ya buat anak-anak muda sekarang, karena mungkin dari sana anak-anak muda itu bisa jadi sadar atau dapat pengetahuan tentang Islam lebih banyak kan. Nah menurut saya sih sebagai mahasiswa, saya sebaiknya kayak apa ya, mungkin melibatkan semua urusan kita tuh kayak berpegangnya pada Allah gitu loh. Terus juga saya yang kayak sebagai mahasiswa yang pernah saya baca ya, kayak gimana sih meningkatkan peradaban Islam di masa yang sekarang ini, kayak berpikir kritis mungkin, terus kayak nggak menerima segala sesuatu yang kayak udah terima aja, nggak usah berpikir. Kita harus berpikir kan, kayak ini baik nggak ke depannya, ini baik nggak dampaknya, kayak gitu kan. Terus yang kayak apa ya, melaksanakan ibadah sih pastinya, melaksanakan ibadah kayak apa-apa kan kita harus, karena semua tuh kita jalanin hidup tuh ditentukan sama Allah kan. Kita nggak bisa sebagai manusia, kita nggak bisa yang kayak aku maunya ini terus Allah ngasihnya lain. Nah kita kan jadinya kayak kok gitu sih, padahal kan Allah tuh punya rencana. Kayak saya selalu yakin kalau Allah tuh punya skenario terbaik dalam hidup saya. Nah jadi yang menurut saya itu sih kayak berpegang kepada Allah, berpikir kritis, terus aktif ya, aktif dalam artian dalam hal-hal baik ya, kayak ikut organisasi, ikut seminar, terus kayak ikut pengajian, kayak gitu-gitu sih. Kalau menurut Mbak gimana nih sebagai anak muda meningkatkan peradaban Islam di masa yang sekarang ini? Ya tentunya dengan memperbaiki diri menjadi sosok yang lebih baik ke depannya. Karena ya saya nggak, berperan saya penting tuh di diri saya sendiri menurut saya. Karena kalau diri saya sendiri juga ya masih gitu-gitu, masih kesana kesini, itu kayak susah juga sih untuk buat hal-hal baik ke depannya. Selain itu
ikut aktif di berbagai kegiatan positif, kayak ya misalnya seminar, ikut seminar, ikut ceramah, kayak ya baiknya bagusnya di UI ini karena kayak ya ada taklim itu loh tadi, jadi buat saya taklim. Kayak tetap ngaji, tahu-tahu tentang memperdalam lah ilmu-ilmu Islam gitu di Al-Quran gitu. Ya di taklim itu kan juga dia ngadainnya sekali seminggu ya kan. Taklim kayak ngaji, hafal hadis, terus belajar tajwid kayak gitu juga bakal ningkatin pengetahuan kita tentang ini kan Al-Quran, tentang Islam. Mbak tahu nggak nih sejarahnya UII? Karena kan kita dari tadi ngebahas tentang UII nih, tentang perannya. Terus Mbak ada hampir setahun juga nih menjadi mahasiswa UII. Tahu nggak sejarah penting-pentingnya deh? Kalau dibilang sejarah itu saya tahu beberapa ya, tapi nggak semuanya. Yang saya tahu itu UII itu didirikan pada tanggal 8 Juli 1945. Benar. Tapi sejarah yang lainnya nih saya nggak tahu nih. Kalau Mbak bisa nggak ngasih tahu sejarahnya biar semua orang penonton di sini tahu kayak sejarah UI itu gimana sih bisa menjadi UI yang sangat dikagumkan pada saat banyak orang ini. Ya. Jadi sini saya bakal ngebahas sedikit aja ya tentang sejarah singkat UI karena kalau dilihat dari sejarahnya UI itu panjang banget. Karena UI juga merupakan universitas pertama yang ada di Indonesia. UI itu didirikan pada 8 Juli 1945. Upacara peresmiannya itu diselenggarakan di Gedung Imigrasi Pusat Gondang Dia Jakarta. UI ini pertama kali dibangun dengan nama STI, yaitu Sekolah Tinggi Islam. Kemudian ada dua alasan yang kemudian UII sekarang berada di Yogyakarta. Yang pertama karena Jakarta berada dalam suasana perang yang tentu saja tidak menjamin kelancaran perkuliahan. Yang kedua, hijrahnya pemerintah Indonesia dari Jakarta ke Jogja sangat mempengaruhi kelangsungan STI. Karena banyak sekali dosen-dosen dan pengurus STI waktu itu ikut pindah ke Yogyakarta sebagai pejabat pemerintah. Nah, kepindahan STI ke Yogyakarta ini resmi dibuka pada tanggal 10 April 1946. Untuk memulai secara resmi, mengubah STI menjadi UI itu pada bulan Maret 1948. Diadakanlah upacara pembukaan pendahuluan, yaitu pembukaan kelas pendahuluan. Itu aja sih sejarah singkat yang mungkin teman-teman wajib ketahui karena dari awal tuh UII ini dibuka dengan nama STI, yaitu berada di Jakarta, kemudian pindah ke Yogyakarta dan diubah nama menjadi UII. Oke, sebelum mengakhiri podcast nih pada kesempatan kali ini, UII itu punya slogan nih Mbak, I am UII. Sebagai siswa ulil albab nih, sebagai siswa UII harusnya tahu dong apa arti dari slogannya. Islami. Habis itu apa tuh? Mondial. Lalu unggul. Bener kan? Unggul. Yang keempat itu intelektual. Yang kelima Indonesiawi. Widih. Semoga UI bisa ini ya kayak menciptakan generasi-generasi muda yang kirain mau dilirik Islami nih. Indonesiawi, unggul, intelektualnya sangat bagus. Amin. Oke. Makasih ya Mbak sudah menemani. Sama-sama. Terima kasih juga podcast Mbak. Kita hari ini. Makasih untuk bertukar pikirannya dan segala macamnya. Baiklah, podcast kita pada hari ini cukup sekian. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.